Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Babun ma yandubu lil muhrim wa ghairihi qatluhu minad dawab fil hilli wal haram. Bab binatang yang dianjurkan untuk dibunuh oleh orang yang ihram dan selain orang ihram, fil hilli wal haram, baik di tanah halal maupun. Islam mengatur interaksi antara manusia dengan binatang. Interaksi antara manusia dengan binatang. Dalam interaksi itu ada yang bentuknya interaksi pemanfaatan. Pemanfaatan ini bisa pemanfaatan kendaraan atau daging. Contoh pemanfaatan kendaraan seperti kuda, onta, keledai, pigol. Allah Subhanahu wa ta'ala tundukkan kepada manusia binatang-binatang yang lebih besar dari manusia, tapi dia nurut sama manusia. Onta lawan 3 orang menang mana? Onta lawan 3 orang. Kalau tangan kosong menang onta. Tapi binatang yang besar ini bisa nurut kepada manusia. Kemudian ada yang dimanfaatkan dagingnya. Ini semua hewan yang halal dimakan. Dan konsekuensi ketika dia halal dimakan, maka halal sehingga ketika perbuatan ini adalah perbuatan yang halal, maka menyembelih itu tidak zalim. Karena itu apakah menyembelih binatang sama dengan mendolimi binatang? Nanti korban dolim semua itu. Menyembelih binatang tidak sama dengan mendolimi binatang, karena dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ statusnya bukan kezaliman. Hanya saja dalam menyembelih di sana ada adab ketika menyembelih. Dan semakin beradab berarti semakin ihsan. Berarti di sini semakin beradab maka semakin ihsan. Nabi SAW bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Allah mewajibkan kita untuk berihsan dalam segala hal. Lalu beliau mengatakan, "Fa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha wa idza qataltum fa ahsinul qitlah." Kalau kalian menyembelih, maka lakukanlah ihsan ketika menyembelih. Jadi kalaupun menyembelih, menyembelihlah dengan ihsan. Kalaupun membunuh, bunuhlah dengan cara yang ihsan. Nah, ihsan di sini ada 2. Ihsan yang sifatnya wajib dan ihsan yang sifatnya anjuran. Ihsan yang sifatnya anjuran adalah melakukan yang lebih dari wajib, melakukan yang lebih dari
yang wajib. Ihsan yang wajib adalah ihsan yang membuat tidak zalim. Ihsan batas minimal. Ihsan batas minimal. Jika tidak, orangnya zalim. Jika tidak, maka dia akan zalim karena dia tidak melakukan ihsan pada batas minimal. Baik. Apa ihsan dalam batas minimal? Tidak menyiksa ketika menyembelih, itu ihsan dalam batas minimal. Kalau ada unsur penyiksaan, maka di situ zalim. Oleh karena itu, menyembelih jika ada unsur siksaan, maka dia zalim. Nah, seperti ini kembali ke urf masing-masing. Misalnya menyembelih dengan pisau gempil, ya, serba gempil, ya. Menyembelih dengan geraji, zalim enggak itu? Hah? Zalim. Kenapa? Menyembelih dengan geraji zalim. Kenapa? Menyakiti binatang. Coba digeraji, nyangkut dikit-dikitnya, itu akan menyakiti binatang. Atau menyembelih dengan cara dipukuli, jadi hewannya diikat kemudian dipukuli, itu akan menyakiti binatang. Atau menyembelih dengan cara dipanah, kena badannya, dibiarin aja sampai darahnya habis, mati. Jadi dibuat matinya lambat. Mereka sengaja melakukan seperti itu biar darahnya tidak banyak yang keluar. Ketika darahnya tidak banyak keluar, menurut mereka dagingnya lebih enak dimakan sekaligus darahnya. Nah, itu semuanya alasan-alasan yang tidak bisa menjadi pembenar bahwa setiap pelanggaran dan kezaliman dalam praktek penyembelihan statusnya zalim. Sehingga di sana ada ihsan derajat wajib, yaitu ihsan batas minimal yang jika ditinggalkan orangnya zalim. Baik. Ini interaksi manusia dengan binatang jenis yang pertama, yaitu pemanfaatan. Yang kedua, interaksi binatang dengan manusia yang di luar pemanfaatan. Di luar pemanfaatan. Di luar pemanfaatan itu bisa bentuknya tinggal bersama, ya. Bapak, apakah tinggal bersama cicak? Kemudian hidup bersama, itu di luar pemanfaatan. Nah, kita berinteraksi dengan mereka. Untuk yang tinggal bersama ini gimana, Pak? Nah, binatang yang tinggal bersama manusia, di situ ada 3. Yang pertama, binatang yang dianjurkan atau diperintahkan, saya boleh sebut diperintahkan untuk dibunuh. Dan ini intinya binatang yang membahayakan atau mengganggu. Ini berlaku bagi binatang yang membahayakan atau mengganggu. Berbahaya dengan membahayakan sama atau beda? Berbahaya dengan membahayakan sama atau beda? Beda ya. Singa, macan di kebun binatang itu berbahaya. Tapi membahayakan atau tidak? Tidak, karena mereka dikurung di satu tempat tertentu sehingga tidak bisa berinteraksi dengan manusia, maka dalam posisi aman. Sehingga ketemu macan di mana? Kebun binatang, bunuh dia, diracun, ya sudah. Anda akan kena denda besar karena melakukan pelanggaran di tempat orang lain. Contohnya nanti akan kita sebutkan beberapa contoh yang ada dalam kitab Lu'lu' wal Marjan. Yang kedua, binatang yang dilarang untuk dibunuh. Yang kedua,
yang dilarang untuk dibunuh. Contohnya apa saja? Ada nas yang dilarang untuk dibunuh. Contoh, sebutkan contoh yang tidak boleh dibunuh. Kata semut, kelelawar. Kelelawar nggak boleh dibunuh. Apa lagi? Tawon, lebah, bukan tawon, lebah ya. Tawon sama lebah beda ya. Lebah. Terus apa lagi? Tadi sudah semut. Burung hudhud dan burung surati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh binatang seperti ini. Maka kita wajib untuk mengikuti dan mentaati, kecuali jika membahayakan. Kalau ganggu gimana Pak? Seperti semut yang ganggu, semut merah itu ya, semut geni, atau semut yang dia mengganggu. Ini kalau ganggu boleh untuk dibunuh. Yang ketiga, binatang yang tidak ada keterangan dari dalil. Nah, yang tidak ada keterangan dari dalil di sini hukum asal tidak boleh dibunuh kecuali ganggu. Kecoa, kemudian nyamuk dan seterusnya. Nyamuk ganggu atau tidak? Ganggu? Sangat mengganggu. Walaupun satu ya. Karena kalau satu nyamuk mengganggu, temannya banyak. Baik. Jika memang ganggu, boleh dibunuh. Karena semua yang mengganggu, dia boleh dibunuh. Nah, kalaupun mengganggu, wajib membunuh dengan cara ihsan. Dengan cara ihsan itu gimana? Tidak boleh ada unsur penyiksaan. Dia nangkap nyamuk gitu, satu-satu kakinya dicabutin, kemudian sayapnya, terus dia dibiarkan kejel-kejel, nggak mati-mati. Ini ganggu. Ya kalau mau bunuh silakan dibunuh, tapi tidak boleh dengan cara menyiksa. Sekarang kita akan lihat binatang apa saja yang boleh dibunuh, yang diperintahkan ya. Hadits Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal khamsun kulluhunna fasiqun. Ada 5 binatang, semuanya binatang fasik. Disebut binatang fasik karena dia ganggu. Yuqtalna fil haram, yang boleh dibunuh walaupun di tanah haram. Al-ghurab. Apa ghurab? Gagak. Kenapa? Gagak itu ganggu. Sehingga pertama dia itu binatang yang usil. Telur binatang yang lain dirusak, dimakan. Kalau dia campur dengan manusia, kumpul dengan manusia, dia bisa ngerusak tanaman manusia, makanan manusia yang dijemur dan seterusnya. Yang kedua, al-khid'ah. Khid'ah itu sejenis alap-alap, sejenis elang. Coba kita bukakan gambar khid'ah. Kayak apa sih Pak khid'ah? Nah, seperti ini. Al-khid'ah. Jadi dia adanya di padang pasir atau di savana, dan dia kalau ada orang misalnya bikin tenda lalu makan-makan, nah itu diserang sama burung ini dan rombongan biasanya ya. Ini burung khid'ah. Ya mungkin mirip seperti alap-alap. Makan ayam, makan kelinci, ganggu makanan manusia, itu khid'ah. Selanjutnya, wal aqrab, kalajengking, wal fa'rah, tikus,
wal kalbul akur, dan anjing galak. Banyak kasus orang yang mati gara-gara anjing, baik karena rabies, penyakit yang menular dari anjing, atau karena faktor yang lain. Misalnya dia gigit leher manusia sampai mati, atau melukai anggota badan manusia yang lain. Dan karakter binatang buas, kalau dia sudah berhasil menggigit, susah untuk dilepas, sehingga dia dipukuli, ditarik-tarik, enggak dilepas. Makin ditarik makin kencang. Itu karakter binatang. Dan secara umum mereka punya kekuatan yang lebih dibandingkan manusia, walaupun ukurannya di bawah manusia. Itu anjing ukurannya di bawah manusia. Coba kalau anjing seukuran manusia, manusianya kalah. Karena binatang itu secara umum lebih kuat daripada manusia. Baik, demikian beberapa binatang yang dinaskan oleh Nabi SAW boleh dibunuh dan bahkan disyariatkan untuk dibunuh, baik di tanah haram apalagi di tanah halal. Selanjutnya hadis Hafsah. Qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun minad dawab, la haraja ala man qatalahun, tidak ada dosa bagi orang yang membunuhnya. Al-ghurabu wal khid'ah wal fa'rah wal aqrabu wal kalbul akur. Sama seperti tadi ya. Gagak, burung khid'ah, tikus, kemudian kalajengking, dan anjing galak. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, hadis Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, khamsun minad dawabi laisa 'alal muhrimi fi qatlihinna junah. Ada 5 binatang di mana orang yang ihram boleh untuk membunuhnya, tidak ada dosa bagi dia untuk membunuhnya. Kemudian disebutkan 5 tadi. Baik. Yang lain ada enggak? Ular, termasuk di antara yang diperintahkan untuk dibunuh. Nah, selanjutnya, berikutnya berkaitan dengan masalah halal haram. Binatang yang dilarang untuk dibunuh, maka statusnya haram dimakan. Kenapa Pak haram dimakan? Bagaimana cara mengkonsumsinya kalau dia haram, dilarang untuk dibunuh? Membunuhnya saja sudah dosa, apalagi memakannya. Sehingga apa hukum makan katak? Haram. Kenapa? Kenapa? Coba kita lihat ini. An qatlid difda. Kita lihat hadis berikut ini. Hadis dari Abdurrahman bin Utsman At-Taimi. Beliau berasal dari Bani Taim. Siapa yang berasal dari Bani Taim? Sahabat yang terkenal, Abu Bakar As-Siddiq At-Taimi. Anna tabiban sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an dufda'in yaj'aluha fi dawa. Ada tabib, dokter yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai hukum menjadikan kodok sebagai obat. Fanahahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an qatliha. Lalu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh. Kalau dibunuh saja enggak boleh, apalagi dijadikan obat. Karena bagaimana cara untuk bisa menggunakan ini sebagai obat? Bunuh dulu, tapi enggak boleh dibunuh. Maka tidak boleh dijadikan obat. Baik. Selanjutnya begini.
antara dijadikan obat dengan dimakan, alasannya kuat mana? Antara dijadikan obat dengan dimakan, secara alasan itu kuat mana? Secara perbuatan kuat mana? Hah? Paham secara alasan? Paham ya? Dijadikan obat lebih kuat. Karena dijadikan obat itu untuk menghilangkan sakit. Itu saja enggak boleh, apalagi dimakan. Jika dijadikan obat enggak boleh, apalagi dimakan. Nah, dari sini kalau ada bertanya, boleh enggak Pak berobat dengan sesuatu yang haram dengan alasan berobat? Boleh? Ini ada benda haram, silakan kamu konsumsi. Untuk berobat boleh. Kalau dimakan enggak boleh, kalau berobat boleh. Salah atau benar? Belum kompak ini. Ada sesuatu yang haram, misalnya binatang apa yang biasanya dipakai obat? Ular. Ini ular haram dimakan. Pertanyaannya, ular haram dimakan, boleh enggak obat? Boleh? Tidak. Kenapa? Karena sesuatu yang haram tidak bisa jadi obat. Karena penjelasannya begini. Pendapat yang benar, meskipun ada khilaf dalam masalah ini, main dulu, pengobatan dengan kesembuhan sama atau beda? Sama atau beda? Ini tidak sama. Gini ya, pengobatan tidak sama dengan kesembuhan. Tidak jaminan orang yang mengkonsumsi obat sembuh, meskipun obat itu salah satu wasilah untuk mendapatkan kesembuhan. Salah satu, bukan satu-satunya. Sehingga bisa enggak orang sembuh tanpa obat? Bisa? Anda pernah sakit sembuh tanpa obat? Benar. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ketika aku sakit, Allah yang menyembuhkanku. Maka yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Manusia tidak bisa menyembuhkan. Nah, bicara masalah darurat. Darurat itu boleh ditempuh. Darurat yang melanggar haram boleh ditempuh jika pasti. Jika pasti. Kalau tidak pasti, maka tidak masuk kaidah darurat. Sehingga misalnya, coba kamu mengambil langkah ini. Oh, ini haram. Tidak apa-apa, darurat. Kalau kamu melakukan itu pasti berhasil. Nah, kalau seperti itu boleh. Misal ya, kelaparan, lalu nemu bangkai. Baik. Ketika dia kelaparan, nemu bangkai. Makan bangkai ini menyebabkan apa? Dia selamat dari kelaparan. Dia bisa bertahan hidup. Kemudian dia bisa bertahan melanjutkan perjalanan untuk mencari makanan yang halal. Baik. Maka kelaparan lalu orang makan bangkai dihalalkan oleh Allah. Sebab itu begitu dia kelaparan makan bangkai, ada posisi yang hilang pada dirinya, yaitu kelaparannya akan hilang.
Tapi kalau sakit berobat dengan sesuatu yang haram, apakah pasti sembuh? Tidak. Beda ya. Oleh karena itu pengobatan dengan sesuatu yang haram dilarang, sebab enggak jaminan sembuh. Siapa yang menjamin setelah mengkonsumsi obat ini akan sembuh? Bagaimana kalau setelah mengkonsumsi obat ini orangnya mati? Dia mati su'ul khatimah. Mengkonsumsi darah, katanya dipakai obat, selesai makan darah mati, maka dia mati su'ul khatimah, karena dia mati dalam kondisi berbuat maksiat. Nah, dari sinilah Nabi SAW melarang ketika ditanya boleh enggak kodok untuk berobat. Nabi SAW mengatakan dilarang untuk dibunuh. Maka dilarang untuk dibunuh ini lebih kuat daripada dimakan. Maka konsekuensinya ketika dilarang untuk dibunuh, pasti tidak boleh untuk dimakan. Baik. Yang kedua, hewan yang diperintahkan untuk dibunuh ini juga haram dimakan. Kenapa yang diperintahkan untuk dibunuh haram dimakan? Karena tidak ada nilainya, sehingga pasca dibunuh dia tidak ternilai. Artinya itu bukan sesuatu yang, maka seharusnya dibuang. Karena itu ketika diperintahkan untuk dibunuh, berarti tidak boleh dimakan. Sehingga ketemu benda seperti ini atau binatang seperti ini banyak, ya dihabisin semuanya. Dan setelah itu dibuang. Jika dia dibolehkan untuk dimakan, berarti boleh dibudidayakan. Kenapa budidaya ular halal? Loh, padahal diperintahkan untuk dibunuh, mana mungkin dibudidayakan. Dibudidaya itu berarti gimana? Dirawat, dijaga, jangan sampai mati. Budidaya kobra, terus di rumah ngerawat piton, hilang satu geger satu kampung. Kobranya hilang satu, langsung diumumkan di masjid, telah hilang seekor ular kobra. Bagi siapa yang menemukan silahkan dilaporkan, nama pemiliknya fulan. Kira-kira gimana Pak? Hah? Bisa sekampung pindah kampung itu, nggak jelas dia hilang kemana. Pada posisi ketika binatang seperti ini sangat membahayakan, maka tidak boleh dibudidaya, dan konsekuensinya dia tidak boleh dimakan. Oleh karena itu semua binatang yang diperintahkan untuk dibunuh haram dimakan. Terlebih lagi yang namanya membunuh itu caranya bebas. Mau digebuki, mau dipanai, mau dicelupkan air, bebas. Bagaimana caranya membunuh tikus yang terjerat dalam kurungan? Distrom, Masya Allah, piye itu, gak bahaya itu. Bagaimana caranya membunuh tikus yang terjerat dalam kurungan? Yang paling gampang kan dimasukkan air. Dipukul bisa? Begitu dibuka, pukul. Kecepatan Anda mengalahkan kecepatan tikus, gak bisa ya. Nah, dalam kondisi ini maka yang memungkinkan hanya gimana caranya membunuh tikus dengan aman dan dalam waktu cepat, tapi dia tidak hilang, tidak lepas, dicelup air. Nah, saya pernah melakukannya itu. Satu kurungan segini ini dapat 3 kecil-kecil ya. Bingung ini gimana cara bunuhnya ini. Kalau tangan saya masuk digigit. Kalau saya pukul, saya bunuh satu, yang lain lepas.
Ya, cara yang paling gampang, cemplungkan air. Hanya mungkin 2 menit, kayaknya nggak sampai mati dia. Ya. Jadi begitu dia sudah kehabisan oksigen, dia nelan air, mati dalam waktu 2 menit. Baik. Selanjutnya, nah karena tadi bunuhnya bebas, ya, cara bunuh bebas ya. Artinya tidak harus mengikuti kaidah penyembelian yang terputus tenggorokan, kerongkongan dan 2 urat leher. Maka cara bunuhnya bebas. Yang penting tidak ada penyiksaan, tidak ada siksaan, sehingga orang yang membunuh tidak boleh menyiksa binatang itu. Selanjutnya, yang ketiga, semua hewan darat jika semua hewan darat yang halal, jika mau dimakan, maka harus disembelih. Satu-satunya hewan yang halal dimakan tanpa disembelih itu adalah hewan laut dan apa satunya? Belalang. Sehingga bangkainya belalang halal. Kecuali kalau tadi ya, belalang. Kemudian yang keempat, semua binatang air halal dimakan walaupun tidak disembelih. Walaupun tidak disembelih. Contoh, apa hukum makan bekecot? Apa hukum makan bekecot? Halal. Bagaimana cara pegangi kepalanya begini bisa? Nggak bisa. Ketika dia tidak bisa disembelih, berarti hewan itu haram dimakan. Sehingga kenapa bekecot itu haram? Karena tidak bisa disembelih. Ditusuk Pak, itu bukan menyembelih. Masa ada menyembelih ditusuk? Ya digencet. Nah, kalau digencet juga bukan menyembelih. Sebab yang namanya menyembelih itu ada aturannya. Berikutnya, semua binatang air halal dimakan walaupun tidak disembelih. Apapun bentuknya. Gurita. Gimana menyembelih gurita? Kepala di mana, badan di mana? Kemudian cumi-cumi nggak bisa disembelih. Nah, binatang seperti ini halal dimakan walaupun tidak disembelih. Baik. Pernah lihat mimi? Saya dulu pernah bermain mimi lan mintuno. Mimi lan mintuno. Ini mimi. Dia nggak bisa disembelih. Kalau dari atas seperti ini, bawahnya seperti ini. Jadi dia gerak seperti laba-laba. Dan posisi mimi ini seperti ikan helm ya. Antara badan sama kepalanya jadi satu. Nyembelihnya gimana? Nggak bisa. Begitu dipecah, isinya cuman langsung daging dia sama telur. Maka kami dulu kalau mau makan mimi, air rebus, mendidih, celupkan. Nah, mati seketika karena panas. Halal nggak Pak itu? Seperti kepiting, dia tidak bisa disembelih. Bagaimana cara menyembelih kepiting? Nggak ada. Pernah makan ini? Pernah? Nah, saya dulu sering makan seperti ini. Ini namanya ikan mimi. Nah, termasuk juga kepiting. Nah, kepiting, gimana cara menyembelih kepiting? Nggak bisa. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran,
uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah. Allah mengatakan uhilla lakum saydul bahri, dihalalkan bagi kalian binatang laut. Wa ta'amuhu, saydul bahri itu binatang laut yang tertangkap. Wa ta'amuhu, dan binatang laut yang mati. Mata'an lakum, sebagai kenikmatan bagi kalian. Walisayyarah, dan untuk kendaraan. Sehingga orang bisa berpindah dari satu pulau ke pulau yang lain melalui jalur laut. Dan binatangnya halal untuk dikonsumsi walaupun dia tidak disembelih. Pertanyaan, apa hukum buaya? Apa hukum buaya? Baik. Tugas ya. Tugas akhir menjelang Idul Adha adalah mempelajari apa hukum makan buaya. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. InsyaAllah setelah adzan isya tidak ada kajian. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.